Tayyib, hadirin hadirat, teman-teman semua. Kajian kita hari ini adalah tentang keutamaan bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah, insyaallah hari Senin nanti kita sudah memasuki bulan Rajab untuk tahun 1444 Hijriah. Dan karena kita akan memasuki bulan Rajab, berarti sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menyambutnya dengan gembira, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tayyib, ayolah hadirin wal hadirat. Sebelum kita memulai kajian, mari kita membaca bersama-sama Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sadaqallahul azim. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan dari bulan, indallahi, menurut Allah, itu ada ithna asyara syahrun. Itu ada 12 bulan. 12 bulan itu apa saja? 12 bulan itu adalah Al-Muharram pertama, Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumada Al-Awwal, kemudian Jumada Al-Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini nama-nama 12 bulan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 tadi. Jauh sebelum Islam datang, orang-orang Arab sudah menggunakan nama-nama ini, di mana nama-nama ini itu disesuaikan dengan musim-musim yang ada pada saat itu. Contohnya, bulan pertama adalah Al-Muharram. Jadi ada alnya. Bukan cuma Muharram saja, ada alnya. Mengapa? Karena al di sini itu berfungsi sebagai apa? Sebagai lit ta'rif. Untuk memakrifatkan. Ya. Kalau tidak ada alnya, dia jadinya isim nakiroh. Kalau di Inggriskan, al itu bisa kita
artikan dengan the. Berarti al-Muharram artinya the Muharram. Beda kalau Muharram itu Muharram saja. Muharram itu artinya apa? Muharram itu artinya yang dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Karena bulan itu merupakan awal dari bulan yang ada di dalam sistem penanggalan orang-orang Arab. Di mana di bulan itu biasanya orang-orang Arab itu belum melakukan aktivitas-aktivitas. Mereka biasanya masih berkumpul-kumpul. Oleh karena itu di bulan Muharram ini ya biasanya di kalangan orang-orang Arab mereka membuat satu aturan, itu di bulan Muharram itu tidak boleh diadakan perang. Dan itu tidak hanya terjadi pada bulan Muharram saja. Orang-orang Arab membuat ada 4 bulan, yaitu Al-Muharram pertama, kemudian ada bulan Dzulqa'dah, kemudian ada bulan Dzulhijjah, dan kemudian ada bulan Rajab. 4 bulan tersebut ya. Itu orang-orang Arab melakukan gencatan senjata. Mereka yang saling marah-marahan di bulan itu, mereka tidak akan meluapkan kemarahannya. Itu perjanjian di antara orang-orang Arab. Dan itu dimulai di bulan Muharram. Biasanya di bulan Muharram orang-orang Arab biasanya mereka berkumpul-kumpul, mereka beramah tamah. Ini orang Arab sebelum Islam ya. Kemudian kebanyakan orang-orang Arab itu di akhir-akhir bulan Muharram mereka pergi melakukan perjalanan. Maka dari itu di dalam Al-Quran disebutkan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Orang-orang Quraisy itu mereka mempunyai kebiasaan melakukan perjalanan di asyita dan as-saif. Asyita itu adalah musim-musim dingin, as-saif adalah musim-musim panas. Dan Muharram itu ya, itu masuk musim-musim dingin. Ketika mereka pergi, kebanyakan pergi, maka kemudian di Arab itu kemudian menjadi kosong, sedikit orangnya. Kosong itulah yang kemudian di dalam bahasa Arab disebut dengan sifrun. Sifrun itu kosong. Oleh karena itu, bulan setelah Muharram kemudian disebut dengan bulan Safar. Kemudian setelah itu ya, mereka kemudian pulang. Pulang untuk apa? Untuk persiapan bercocok tanam. Karena pada saat itu ya sudah selesai musim dinginnya sudah selesai, maka muncullah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ya, Rabi itu artinya musim semi ya. Rabi itu artinya semi, Al-Awwal itu artinya yang pertama. Jadi musim semi yang pertama. Kalau di Eropa biasanya musim semi itu bulan-bulan April. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya kan di bulan apa? Rabiul Awal. Berarti beliau lahir di bulan Rabiul Awal pada saat musim semi. Di saat musim semi itu tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya mati karena kedinginan, mereka mulai tumbuh. Di mana-mana menjadi indah sekali. Bunga-bunga bermekaran, pepohonan semakin bertunas, jadi dunia dipenuhi dengan warna-warni hijaunya pepohonan, warna-warni indahnya bunga-bungaan, air-air mengalir, sehingga ada yang mengatakan Rabiul Awal itulah sebenarnya menyambut kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum Rasulullah lahir ya, di bulan Rabiul Awal itu ya, biasanya orang-orang Arab mulai persiapan untuk melakukan percocokan tanam. Kemudian setelah Rabiul Awal muncullah bulan selanjutnya, yaitu apa? Rabi' Ats-Tsani, musim semi kedua. Di musim semi kedua itu tumbuh-tumbuhan sudah mulai berubah menjadi hijau matang. Bunga-bunga yang tadi ranum kemudian sudah mulai matang.
Setelah itu masuklah bulan Jumada al-Awwal, atau kita sebutnya dengan Jumadil Awal. Jumada itu artinya musim gugur, ya. Jadi setelah berakhirnya Rabiul Tsani, musim semi kedua, setelah pohon-pohon itu sudah mulai matang buah-buahannya, kemudian daun-daun sudah sempurna hijaunya, maka datanglah Jumada al-Ula, Jumada al-Awwal, atau Jumadil Awal. Pada saat itu daun-daun sudah mulai menguning, persiapan untuk gugur rontok. Dan kemudian pada saat Jumadal Akhirah, musim gugur yang kedua, saat itulah kemudian daun-daun berontokan. Kemudian setelah Jumadal Akhirah, setelah muncul musim gugur, pohon-pohon berguguran di mana-mana, ya, buah-buahan sudah diambil hasilnya, ya, maka muncullah bulan selanjutnya, namanya bulan apa? Setelah Jumadil Akhir, ada yang tahu? Apa? Apa? Rajab. Rajab. Apa yang disebut dengan Rajab itu? Rajab itu terhormat, artinya baik. Mengapa dikatakan terhormat, dikatakan baik? Karena pada bulan Rajab, orang-orang Arab itu sudah bergelimangan dengan panen. Hasil panennya tadi yang diambil di musim akhir musim gugur tadi. Kemudian setelah Rajab datanglah bulan apa? Sya'ban. Apa artinya Sya'ban itu? Ada yang tahu? Sya'ban itu hampir seakar dengan Sya'b, artinya kenyang. Di bulan itu, di bulan Sya'ban itu sudah berlimpahan dengan kebaikan, berlimpahan dengan apa? Hasil panen. Biasanya orang-orang Arab mereka menyimpan hasil panen tersebut untuk apa? Untuk persiapan bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya adalah musim panas. Musim panas itu di dalam bahasa Arab itu dibahasakan dengan salah satunya adalah dengan kata-kata Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya panas membakar. Karena setelah selesai tadi, setelah selesai panen tadi, datanglah musim panas. Oleh karena itu orang-orang Arab menyebutnya dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan, ya, setelah datang musim panas, mereka itu seperti orang yang teruji. Mereka sudah membuat apa? Membuat persiapan perbekalan yang mereka kumpulkan sebelumnya. Maka setelah mereka sudah melewati ujian, punya perbekalan yang luar biasa banyak, maka mereka meningkat kedudukannya, mereka meningkat derajatnya. Maka bulan selanjutnya adalah bulan Syawal. Syawal itu artinya bulan peningkatan. Dan setelah bulan peningkatan, mereka bersiap-siap untuk melakukan ibadah haji. Baru melakukan persiapan, mereka baru melakukan persiapan akan melakukan ibadah haji, maka bulan selanjutnya disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah pada mulanya adalah bulan yang mempunyai ikatan. Artinya bulan yang ada yang berdekatan dengan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu menurut versi ketika sudah diislamkan. Tetapi sebelum menjadi Islam, ya, Dzulqa'dah itu maksudnya adalah bulan yang ada ikatannya. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy dulu itu mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan ibadah haji. Dan disitulah pada bulan-bulan Dzulqa'dah itulah mereka sudah bersiap-siap melakukan ibadah haji, mereka sudah siap-siap melakukan ikatan, dan setelah itu datanglah musim haji. Dan musim haji itulah kemudian menjadi bulan apa? Dzulhijjah. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab zaman dulu, mereka sudah kenal adanya ibadah haji. Ya. Jadi kalau kita lihat, Allah saja ketika melihat ternyata sistem nama-nama bulan yang digunakan oleh orang Arab itu sebelum Islam tadi itu ternyata kok baik, ada filosofi yang baik, maka itu diteruskan oleh Islam.
Rasulullah meneruskan itu. Budaya yang sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam dan itu mempunyai filosofi yang bagus, maka kemudian budaya itu digunakan. Bagaimana bisa mempunyai filosofi yang bagus? Misalnya Al-Muharram. Oh, orang-orang Arab menamai bulan pertamanya dengan Al-Muharram. Itu artinya kita itu di awal kehidupan kita itu harus berjanji untuk menjadi orang yang terhormat, untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang, untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah marahan, untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah emosian. Dan kemudian selanjutnya datang bulan selanjutnya setelah Al-Muharram itu apa? Safar. Safar itu artinya ketika kita ingin menjadi orang yang mulia tadi, kita harus mengosongkan hati kita, mengosongkan emosi kita, keakuan kita, mengosongkan emosi kita supaya kita menjadi orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang tidak emosian, supaya kita menjadi orang yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian setelah Safar, maka masuklah apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu menandakan Rabi itu musim semi, kebaikan artinya. Filosofi dari kebaikan. Setelah orang berhasil mengosongkan dirinya dari berbagai sifat-sifat yang jelek tadi, maka dia akan memasuki apa? Akan memasuki masa dia menjadi orang baik. Tetapi orang yang sudah baik sekalipun itu bisa melenceng ke jalan yang tidak baik, maka masuklah Rabiul Awal. Di Rabiul Awal itu orang-orang penuh godaan, penuh cobaan. Maka apabila dia berhasil menghadapi cobaan itu, dia berhasil. Tapi kalau dia gagal menghadapi cobaan itu, maka dia akan masuk ke dalam Jumadal Ula. Jumadal Ula itu artinya apa? Artinya adalah musim gugur. Musim gugur itu menandakan kejelekan, di mana kebaikannya merontok. Tetapi sejelek-jeleknya orang itu dia akan mengalami masa juga ketika di mana dia apa? Mulai sadar, mulai ingin kembali kepada kebaikan, maka datanglah Jumadil Akhir. Jumadil Akhirah. Di Jumadil Akhirah itu musim gugur sudah mulai hilang, sudah mulai pohon-pohon sudah mulai kuat kembali. Di situ menandakan orang yang jelek sekalipun itu bisa perlahan-lahan sedikit demi sedikit bisa kembali kepada kebaikan, sehingga apa? Sehingga dia bisa masuk ke dalam apa? Yang namanya Rajab, yang artinya terhormat, artinya baik. Kebaikan itu ketika dia awalnya menjadi orang yang jelek tadi, tetapi kemudian dia berangsur-angsur menjadi baik, maka dia memasuki masa kehormatan. Dan ketika dia memasuki masa kehormatan, dia akan mempertebal keimanannya, dia akan menghiasi dirinya, dia akan berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan preventif demi mengantisipasi datangnya ganasnya ujian-ujian hawa nafsu, ujian-ujian yang mengajak kita kepada kejelekan. Maka dia akan melakukan persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan itulah yang kemudian disebut dengan Sya'ban. Dan kemudian setelah Sya'ban datanglah godaan yang telah diantisipasi dia tadi, yaitu di namanya Ramadan. Di situ dalam filosofi Ramadan seseorang itu benar-benar digodok oleh Allah. Orang benar-benar dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah untuk benar-benar menjadi orang yang baik. Apabila dia berhasil melewati, maka dia akan memasuki masa peningkatan dari kebaikan yang sebelumnya. Kalau kebaikan sebelumnya dia mudah rentan tergoda, maka setelah dia persiapan, kemudian setelah dia lulus ujian, maka dia menjadi pribadi yang meningkat. Dan ketika pribadinya meningkat, dia akan memasuki masa keantengan, masa kedamaian, masa yang stabil. Itulah di filosofi bulan Dzulqa'dah. Dan ketika dia sudah memasuki masa yang stabil, yaitu bulan Dzulqa'dah, maka dia akan memasuki masa di mana dia harus kembali kepada Allah, sowan kepada Allah, kembali ke haribaan Allah, meninggal menuju singgasana Allah, yaitu ditandakan dengan bulan Dzulhijjah.
Jadi kalau kita lihat seperti ini di dalam Islam itu, kalau kita melihat sesuatu yang baik, ya kita teruskan. Ini Allah sudah mengajari, Rasulullah sudah mengajari, bahkan real bulan-bulan yang digunakan di dalam kalender Islam saat ini, itu yang menciptakan dulunya nama-namanya bukanlah orang Islam. Karena pada saat itu Islam belum datang. Tetapi karena mengandung filosofi yang bagus, yang baik, maka itu diteruskan. Maka dari itu Allah berfirman di dalam tadi surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Ternyata nama-nama itu memang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum kita ada. Tetapi ingat, ya, di sini Allah menjelaskan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi itu ada 4 bulan yang dimuliakan atau arba'atu hurum dalam bahasa Arabnya. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi bulan haram. Bulan haram itu artinya apa? Jangan bulan haram itu maksudnya kita artikan dengan haram, itu bukan. Tanah haram ya bukan artinya kemudian tanah haram itu bukan. Tapi haram di sini itu maksudnya dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Dia dimuliakan sehingga tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar kesuciannya. Ada bulan yang dimuliakan, artinya bulan itu tidak boleh dilanggar kesuciannya. Ada namanya tanah haram, itu artinya tanah yang tidak boleh dilanggar kesuciannya. Di mana di dalamnya tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan peperangan. Kemudian kalau misalnya pernikahan, misalnya perzinaan itu haram, artinya apa? Hubungan suami istri di dalam Islam itu adalah yang sesuatu yang suci, tidak boleh dilanggar kesuciannya. Kemudian ada minuman khamr itu haram, itu menunjukkan bahwa ada minuman-minuman tertentu yang Allah jadikan hanya untuk tujuan tertentu. Alkohol itu kan untuk tujuan tertentu, yaitu pengobatan, maka tidak boleh dilanggar kesuciannya, tidak boleh diminum. Ada misalnya nyawa manusia itu adalah suci sehingga haram untuk dibunuh, tidak boleh dilanggar kesuciannya, yaitu tidak boleh membunuh orang sembarangan, bahkan orang non muslim sekalipun. Itu artinya haram. Berarti kalau dikatakan 4 bulan haram, itu adalah artinya 4 bulan suci yang kesuciannya tidak boleh dilanggar. Kemudian 4 bulan suci yang kesuciannya tidak boleh dilanggar itu apa saja? Ada yang mutawali. Mutawali itu artinya berturut-turut. Tapi ada yang fard. Fard itu artinya sendirian saja. Yang mutawali itu apa saja? Yang mutawali adalah pertama, Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua, Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, Al-Muharram. Ini mutawali, berarti berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian ada yang sendirian. Sendirian itu apa? Yaitu bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang disucikan, yang tidak boleh dilanggar kesuciannya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Kemudian setelah itu ada yang bulan Rajab. Dan inilah yang kita akan mau memasukinya nanti, yaitu bulan Rajab. Jadi nanti habis asar, Bapak Ibu, habis asar itu kita sudah memasuki bulan Rajab. Bagi yang mampu besok puasa. Ya, kalau tidak mampu nggak masalah.
Dan malam nanti itu merupakan salah satu di antara malam-malam yang mustajab untuk berdoa. Karena bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan yang disucikan. Arba'atu asyhari hurum. Apa konsekuensinya kalau Rajab itu menjadi bulan yang disucikan? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka kalian jangan sampai-sampai berbuat zalim pada bulan 4 yang disucikan tadi. Ini bukan berarti kalau pada bulan-bulan yang disucikan tadi kita tidak boleh zalim, kemudian bulan yang lainnya kita boleh zalim, itu bukan. Ini malah nanti kacau, itu bukan. Tapi ini maksudnya apa? Ini maksudnya di bulan-bulan lain itu zalim itu diharamkan, tidak diperbolehkan, tapi khusus di 4 bulan yang suci tadi, ketidakbolehannya itu menjadi sangat berat. Oleh karena itu mari kita lihat tafsirannya. Tafsirannya dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Fala tadzlimu fihinna anfusakum ay tahaffadhu min anfusikum fil haram. Artinya kalian itu berhati-hatilah. Koreksi diri kalian, jaga diri kalian di dalam bulan-bulan yang disucikan tadi. Karena apa? Fa innal hasanati fihinna tub'af. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan yang disucikan tadi itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau misalnya di bulan biasa itu kita membaca surah di dalam Al-Quran 1 huruf, misalnya mendapatkan 10 kebaikan, maka di bulan-bulan suci 4 tadi itu 1 huruf tidak hanya mendapat 10 kebaikan saja, tapi bisa menjadi 100, bisa menjadi 200, bisa menjadi 1000. Pokoknya bisa meningkat berlipat kali. Maka dari itu di bulan-bulan suci yang 4 tadi, termasuk Rajab itu yang kita akan masuk besok itu, mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Kita perbanyak sedekah, kita perbanyak zikir. Zikir yang kita lakukan, satu zikir itu kalau misalnya di bulan-bulan yang lain itu dia hanya biasa saja, tetap dapat pahala maksudnya. Tetapi di bulan-bulan yang 4 tadi itu pahalanya berlipat ganda. Dan ini kita perlu berbangga, kita perlu berbahagia. Seharusnya mendatangi majelis-majelis ilmu di bulan biasa itu juga berpahala. Tetapi di 4 bulan tadi, ya, 4 bulan yang suci tadi, ketika kita mendatangi majelis ilmu, pahalanya bisa berlipat-lipat kali. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Maka dari itu puasa, kita puasa di hari-hari yang lain itu juga dapat pahala, tetapi puasa di bulan-bulan yang 4 tadi itu pahalanya menjadi berlipat ganda. Dan begitu juga wa kadzalika as-sayyi'at, dan begitu juga kejelekan-kejelekan yang kita lakukan di bulan lain itu tetap diharamkan, mendapatkan dosa. Maka kejelekan yang kita lakukan di 4 bulan yang suci tadi itu dosanya berlipat-lipat ganda. Kalau kita misalnya punya suudzon terhadap saudara kita, hati-hati. Suudzon, ghibah, namimah. Namimah itu mengadu domba. Kemudian tajasasah. Tajasasah itu saling memata-matai. Itu adalah dosa-dosa yang berupa dosa hati. Dosa hati itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang zahir. Kalau kita terbiasa seperti itu di bulan-bulan biasa, di bulan-bulan haram, mari kita hilangi. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menghilanginya. Karena apa? Dosa yang kita lakukan di bulan 4 tadi, itu dosanya
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Jadi salah satunya adalah bulan Rajab, dan Rajab itu nanti akan datang nanti habis asar nanti sudah mulai masuk bulan Rajab. Oleh karena itu kita hari ini kajiannya adalah tentang bulan Rajab. Berbicara mengenai masalah bulan Rajab, apa sih yang disebut oleh bulan Rajab tadi? Tadi sempat saya singgung pengertian tentang Rajab. Rajab, kata-kata Rajab itu secara bahasa diambil dari kata Rajabar rajulu rajaban. Artinya mengagungkan dan memuliakan. Jadi Rajab itu artinya agung, terhormat, mulia. Kemudian secara istilah apa yang disebut dengan Rajab itu? Kita ambil dari kitab karya Imam Abu Muhammad Khalal, yaitu kitab Fadhailul Syahri Rajab. Di situ disebutkan sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa qila li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam lima sumya Rajab. Suatu saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, mengapa bulan yang ini kok dinamai Rajab? Itu mengapa? Maka Rasulullah menjawab, li'annahu yutarajjabu fihi khairan katsir. Karena di dalam bulan itu, bulan yang dimaksud ditanyakan tadi itu terdapat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak untuk apa? Li Sya'bana wa Ramadan. Untuk bulan Sya'ban dan Ramadan. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita sudah memasuki bulan Rajab, itu berarti ancer-ancer kita sudah akan mendekati bulan Ramadan. Jadi kita sudah harus persiapan diri. Sehingga ketika kita sudah persiapan, maka apa yang akan kita lakukan di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan nanti akan menjadi lebih sempurna. Sama saja misalnya kita melakukan suatu kegiatan dengan persiapan atau dengan tanpa persiapan, itu hasilnya akan beda. Jadi jangan kemudian semuanya itu kan sudah kehendak Allah. Semua itu kan sudah takdir Allah. Jangan digebyah uyah seperti itu. Takdir Allah sekalipun, kehendak Allah sekalipun, itu harus disertai dengan ikhtiar. Dan salah satu bentuk dari ikhtiar itu adalah apa? Adalah persiapan. Jadi dinamakan Rajab karena Rajab ini merupakan bulan-bulan persiapan yang di dalamnya terkandung kehormatan, terkandung kebaikan yang luar biasa untuk Sya'ban dan Ramadan nanti. Maka dia disebut dengan bulan Rajab. Kemudian nama lain dari bulan Rajab. Ini saya ambil dari sebuah kitab karya Asy-Syaikh Al-Imam At-Tabari. Beliau menjelaskan seperti ini. Wa yusamna syahrul Rajab bil asab. Nama lain dari bulan Rajab itu salah satunya adalah asab. Mengapa? Li'annahu tusabbu fihi rahmah wal maghfirah. Karena di dalamnya itu dicurahkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Jadi nama lain dari bulan Rajab itu apa? Sob. Bukan sop ya. Sop daging nanti malah. Dan sop itu kemungkinan ini kata-kata sop itu juga hampir sama dengan sop itu artinya dicurahkan. Berarti kalau kita makan sop kan juga kuahnya harus dicurahkan. Kuahnya dicurahkan dengan banyak. Sudah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang belum sarapan berarti sedang berjuang ya. Jadi nama lain dari bulan Rajab itu adalah sob. Sob itu artinya tercurah. Apa yang tercurah? Yang tercurah adalah rahmat, kasih sayang, dan ampunan dari Allah. Jadi kalau kita di bulan-bulan sebelumnya penuh dosa, banyak dosa, baik itu yang bersifat adami maupun tidak bersifat adami, maka kita perbanyak minta ampun kepada Allah di bulan Rajab, dan kita perbanyak istighfar, kita perbanyak silaturahmi ke teman-teman yang mungkin kita pernah mendolimi dia. Kita minta maaf. Ya. Karena apa? Bulan Rajab itu adalah bulan sob
Artinya di situ tercurah rahmat, kasih sayang, dan pengampunan dari Allah. Ini makanya bagi mereka yang tidak mengetahui bulan-bulan seperti ini, tidak ikut ngaji seperti ini, Masya Allah masih ikut tenggelam dalam hiruk pikuk dunia, tenggelam dalam kesibukan dunia, tidak mengetahui bulan-bulan yang ada kesempatan yang bagus itu yang mana. Atau lebih parah lagi mereka-mereka yang sudah mendengarkan tetapi kemudian tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu kita selalu meminta kepada Allah supaya kita diberi kekuatan oleh Allah. Oleh karena itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu apa? Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu malah doa mau makan ya. Karena sudah cukup siang jadi malunya kemakan terus. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa maksudnya doa itu? Nanti akan kita kupas selanjutnya. Kemudian wa yusamma bil asom aidon. Jadi nama lain dari bulan Rajab itu juga asom. Jadi nama lain bulan Rajab itu pertama tadi asob. Kemudian yang kedua itu adalah asom. Asom itu mengapa dinamai bulan Rajab itu dinamai dengan bulan asom? Karena li'adami sina'is sautil qital. Asom itu artinya tuli. Jadi bulan Rajab itu diarani dengan asob, dengan sob tadi, bulan curahan, juga disebut dengan bulan asom, artinya bulan tuli. Mengapa dikatakan tuli? Karena di dalam bulan Rajab itu adamu sina'is sautil qital atau sina'is sautil silah. Karena di dalam bulan itu tidak terdengar suara pedang, tidak terdengar suara perang, tidak terdengar suara pekikan kesakitan, tidak terdengar suara kemarahan. Karena memang di dalam bulan Rajab itu tidak diperbolehkan saling berdebat, tidak diperbolehkan saling berperang, tidak diperbolehkan saling pisuh-pisuhan. Sehingga di dalam bulan Rajab itu tidak akan terdengar, jangankan suara perang, suara orang saling memaki pun tidak terdengar. Oleh karena itu bulan Rajab disebut dengan bulan asom, artinya bulan yang tuli. Ini bukan karangan saya sendiri ya, ini sengaja saya petikkan langsung dari kitabnya. Kemudian bulan Rajab selain mempunyai nama Sob tadi, juga mempunyai nama Asom, juga mempunyai nama Fard. Fard itu artinya apa? Berdiri sendiri. Mengapa dikatakan Fard? Karena di antara keempat bulan suci tadi, bulan Rajab itu adalah bulan yang berdiri sendiri, yang tidak berdiri dirangkai dengan bulan-bulan suci lainnya. Beda misalnya kalau Muharram. Muharram dirangkai dengan bulan sebelumnya, sama-sama bulan suci, yaitu Dzul Hijjah. Kemudian Dzul Hijjah misalnya dirangkai dengan bulan suci lainnya, yaitu Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah misalnya itu juga bulan suci yang dirangkai dengan bulan suci yang lain, yaitu Dzul Hijjah. Beda dengan Rajab. Rajab itu berdiri sendiri. Oleh karena itu Rajab ini juga mempunyai nama lain, yaitu Fard. Jadi nama lain dari Rajab itu ada 3 tadi. Kemudian di dalam bulan Rajab seperti yang tadi kita bahas, itu kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'ut Shaghir karya Imam Nawawi, itu beliau menjelaskan bahwa makna dari hadis Rasulullah SAW sebelumnya yang
menjelaskan bahwa di dalam bulan Rajab itu kebaikan itu dilipat gandakan, itu artinya di dalam bulan Rajab itu disediakan suatu kebaikan yang luar biasa banyak dan sangat agung sekali bagi orang-orang yang mau beribadah di dalamnya. Pernah itu diceritakan, ada seorang perempuan tua, dia itu mengetahui tentang ilmu Rajab ini, maka kemudian saat bulan Rajab datang, dia kemudian sengaja membeli pakaian yang berasal dari kain mori. Kemudian selama bulan Rajab, pakaian itu beliau pakai terus. Kemudian di bulan Rajab itu, selama bulan Rajab tadi, dia melakukan puasa terus, dia melakukan qiyamul lail terus, baca Al-Quran sebanyak mungkin, sedekah sebanyak mungkin, berbuat baik kepada tetangga, kepada saudaranya sebaik mungkin, dan kemudian pada menjelang akhir bulan Rajab, dia berpesan kepada putrinya, ini kelihatannya aku sudah mau meninggal. Aku sudah punya firasat kalau aku sudah mau meninggal. Maka dari itu nanti kalau aku meninggal, tolong ya nak ya, pakaian yang dari kain mori yang aku beli di awal bulan Rajab kemarin, yang aku pakai di bulan Rajab ini, aku pakai terus ini, tolong itu nanti kalau aku mati, itu aku dibungkus dengan kain kafan yang biasa tak pakai ini. Akhirnya ternyata benar, di akhir bulan Rajab beliau wafat. Tetapi si putrinya tadi kelupaan wasiat dari ibunya. Kemudian suatu saat dia didatangi oleh ibunya di dalam mimpi, karena memang Allah itu menemukan ruh-ruh orang yang sudah wafat dengan kita, itu bisa lewat mimpi. Si perempuan tadi ketika dia mimpi, ternyata dia diingatkan oleh ibunya. Loh nduk, kalau dalam bahasa Jawa, nduk, anakku cah pinter cahayu, anakku yang cantik, loh kenapa wasiat dari ibumu ini enggak kamu laksanakan? Apa kamu sudah mau menentang ibumu ini? Kemudian dia terbangun. Setelah dia terbangun langsung apa? Langsung dia menangis, kemudian dia mengajak tetangganya untuk berusaha menggali kubur ibunya untuk mengganti kain kafannya dengan kain kafan yang diwasiatkan tadi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata jenazah ibunya sudah tidak ada di kuburan itu. Si anak perempuan tadi kemudian dia semakin sedih. Loh ini jenazah ibu saya di mana? Apakah dicuri orang? Tiba-tiba ada seorang ulama datang. Kemudian dia dikasih tahu, itu bukan dicuri orang. Jenazah ibumu itu sudah langsung diambil oleh Allah, dibawa ke surga. Ini berkat kemuliaan dari dia melakukan kebaikan-kebaikan amal ibadah di bulan Rajab. Dengan kita mengetahui seperti ini, apakah kita akan menyia-nyiakannya? Ya kayaknya sayang sekali ya. Kemudian sebagian ulama itu mengatakan, mengumpamakan antara bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan itu seperti masa-masa bercocok tanam. Wa qad dzakara ba'dul ulama anna Rajab huwa syahruz zar'i wa Sya'ban huwa syahrus siqaya wa Ramadan huwa syahrul hisad wa la yahsudul insan illa ma zara'. Artinya apa? Sebagian ulama itu mengumpamakan bulan Rajab itu adalah bulannya orang menanam. Kemudian Sya'ban itu adalah bulannya orang merawat tanaman. Dikasih air, dikasih pupuk. Dan Ramadan adalah bulan panen. Dari tadi dia mulai menanam, memupuk, memelihara, dia panennya di bulan Ramadan.
Dan tidak ada orang yang bisa panen kecuali kalau dia nanam. Artinya orang yang tidak menanam, dia tidak akan panen. Artinya apa? Orang yang tidak persiapan dari bulan Rajab, itu berarti apa? Dia akan kesulitan ketika di bulan Ramadan nanti untuk melakukan ibadah. Jadi bulan Rajab itu seperti pemanasan. Bulan Sya'ban latihan. Dan bulan Ramadan itu kita ibaratkan seperti orang olahraga lari misalnya. Jadi kita itu olahraga boleh, tapi jangan lupa olah jiwa. Baik olahraga maupun olah jiwa, tekniknya hampir sama. Orang puasa Ramadan itu termasuk olah jiwa. Tekniknya hampir sama dengan orang olahraga fisik. Orang olahraga fisik itu ada latihan, ada pemanasan, kemudian baru melakukan. Kalau kita langsung melakukan, bisa-bisa kram kita. Dan mulainya dari mana? Ya dari Rajab itu, dari bulan Rajab itu. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Yang artinya apa? Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Mengapa bulan Rajab disebut bulannya Allah? Karena pada bulan Rajab itu Allah mengobral kasih sayang, Allah mengobral rahmat, Allah mengobral ampunan. Kemudian Sya'ban, bulan setelah Rajab ini, itu adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena di bulan Sya'ban itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah sebanyak-banyaknya, mendoakan umatnya, dan umat Rasulullah yang sudah mulai dari bulan Rajab itu mulai persiapan, di bulan Sya'ban itu sudah mulai merindukan Rasulullah. Maka datanglah bulan Ramadan, di mana Ramadan itu adalah syahru ummati, adalah bulan dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa disebut itu? Karena pada bulan Ramadan itu kita, asal kita mau beribadah sebanyak-banyaknya, maka kita akan memperoleh keuntungan pahala sebanyak-banyaknya. Dan bulan Ramadan merupakan bulan kita, umat Nabi Muhammad, karena di bulan itu kita akan berlatih sebulan penuh. Tetapi kalau kita tidak pemanasan dulu, yaitu di bulan Sya'ban, dan kita tidak latihan dulu, yaitu di bulan Rajab, bisa-bisa di bulan Ramadan kita akan kram. Kram itu apa maksudnya? Mau tadarus, sudah punya agenda 1 bulan itu harus khatam 3 kali misalnya. Sudah punya agenda seperti itu, ternyata karena kita tidak memanfaatkan Rajab, kita tidak memanfaatkan Sya'ban, di bulan Ramadan kita kram. Kram akhirnya menjadi aras-arasan. Aku kok mau baca Al-Quran kok malas ya. Mau tadarusan kok malas sekali ya. Sehingga jangankan 3 kali khataman, 1 kali khataman pun tidak khatam. Mungkin dia punya agenda, nanti kalau bulan Ramadan aku mau misalnya tarawih full. Sudah punya agenda seperti itu, karena Rajab dia tidak latihan, Sya'ban dia tidak pemanasan, maka ketika memasuki Ramadan dia kram. Kramnya apa? Di awal dia semangat ikut tarawih, tapi kemudian selanjutnya dia kram menjadi aduh males sekali. Kemudian setan datang, ngapain ikut tarawih? Itu nonton sinetron saja itu bagus kok. Ngapain ikut tarawih? Itu di jalan-jalan itu loh, orang pada jalan-jalan. Di jalan-jalan itu loh ada makanan banyak. Mau makan kapan lagi? Oh besok kamu puasa kok. Puasa enggak? Puasa enggak?
Ya puasalah. Ya sudah, kalau puasa nikmati malam ini saja. Makan sepuasnya itu di pinggir jalan kan makanan enak-enak. Akhirnya apa? Akhirnya sholat tarawihnya yang dia mau mengagendakan sebulan full ternyata kram karena tidak persiapan di bulan Rajab, tidak persiapan di bulan Sya'ban, akhirnya kram. Jangankan sebulan penuh, seminggu penuh pun tidak. Ya. Itu makna dari Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ketika kita mengetahui fakta-fakta seperti ini, Bapak Ibu, ikhwan akhwat semua, apakah kita akan menyia-nyiakan bulan Rajab? Dan ini ada tambahan satu lagi tentang keistimewaan bulan Rajab. Imam Syafi'i radhiyallahu an, yaitu imam yang dianut sebagian besar umat Islam di Indonesia. Bahkan saya yakin 90% dari kita ini adalah mengikuti Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan seperti ini. Balaghana annahu kan yuqal inna du'a mustajab fi khamsi layal fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Ada 5 malam di mana dalam 5 malam itu doa itu mustajab. Malam apa saja di mana doa itu mustajab? Pertama, malam hari Jumat. Maka dari itu biasanya mbah-mbah kita dulu, kakek-kakek kita dulu kalau malam Jumat mereka membaca surah Al-Kahfi, mereka membaca surah Yasin, kirim doa untuk leluhur-leluhur yang sudah wafat, memperbanyak sholawat. Kalau kita, ya semoga kita dikuatkan oleh Allah. Kemudian malam yang kedua yang mustajab itu adalah Lailatul Adha, yaitu malam hari raya Idul Adha. Perbanyak doa di situ, ya. Kemudian malam Lailatul Fitri, yaitu malam bulan Idul Fitri. Perbanyak doa di situ. Yang punya anak sedang dalam kondisi tidak kita inginkan, misalnya sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang mempunyai anak kok bandelnya bukan main, manfaatkan malam-malam itu. Yang mempunyai anak, yang mempunyai keluarga, yang mempunyai suami atau mempunyai istri kok selalu mengesalkan hati, selalu membuat kita marah melihat saja anak, kita doakan itu ya di malam-malam itu. Yang punya hutang banyak, sudah pinjam sana pinjam sini untuk menutup hutang itu, malah akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Malam-malam itu manfaatkan. Yang berusaha keras jualan ini, jualan itu, kesana kemari tidak laku. 5 malam itu manfaatkan. Yang sedang sakit keras, sudah berobat ke sana, berobat ke sini, kemanapun nggak sembuh, malam itu manfaatkan. 5 malam itu tadi, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kemudian malam Rajab. Berarti nanti malam ya. Sekali lagi nanti malam itu kita manfaatkan. Doa di situ sebanyak-banyaknya. Kalau perlu nangis sebanyak-banyaknya di situ. Mengapa selama ini sampai seperti ini terus? Mengapa sampai saat ini usaha apapun gagal terus? Kesana kemari dihina orang. Kesana kemari menjadi bahan cemoohan. Baru mau datang saja sudah ditinggal pergi karena dianggap mau menghutang. Ada yang seperti itu. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Ada. Kita manfaatkan itu nanti malam. Kemudian malam nisfu Sya'ban, berarti sebulan lagi. Karena ini Rajab, setelah Rajab nanti kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya jelaskan bahwa Rasulullah SAW karena beliau mengetahui keagungan bulan Rajab ini, maka ketika menjelang datangnya bulan Rajab, beliau mengajarkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, berkahilah kami di bulan Sya'ban,
Artinya berkah itu apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya ya Allah, di bulan Sya'ban ini jadikanlah saya sebagai orang yang bertambah kebaikannya dengan memanfaatkan keutamaan-keutamaan malam bulan Rajab, dengan memanfaatkan keutamaan-keutamaan bulan Rajab ya Allah, dengan memanfaatkan keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban. Ringankanlah langkahku untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Ringankanlah akal dan pikiranku, ringankanlah hatiku, bukakanlah hatiku untuk menghadiri sebanyak mungkin kajian-kajian ilmu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Bukalah hatiku, ringankanlah langkahku ya Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Itu artinya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian selanjutnya apa? Wa ballighna Ramadan. Dan ya Allah, semoga Engkau sampaikan aku ini, umurku ini, sampaikan ke bulan Ramadan ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawaku dulu sebelum datang bulan Ramadan ya Allah. Ini artinya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ayo kita bareng-bareng, mau tidak kita berdoa bareng-bareng? Kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Semoga doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu, ikhwan akhwat semuanya, saya ingin sedikit melanjutkan saja tentang ada yang mengatakan bahwa puasa bulan Rajab itu bid'ah. Ada yang mengatakan begitu. Padahal sebenarnya tidak. Puasa di bulan Rajab itu sunnah. Memang ya, hadis-hadis yang ada mengenai masalah puasa di bulan Rajab itu, adanya yang paling sahih adalah hadis ini, yaitu hadis yang menceritakan an Utsman bin Hakim al-Ansari qol sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab faqal sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab itu kadang sebulan penuh beliau puasa, kadang sebulan penuh tidak. Artinya apa? Kalau kita ambil secara kaidah usul fikih, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu hal itu terus menerus tidak pernah tidak dilakukan, itu berarti hal itu adalah hal yang wajib. Tapi kalau Rasulullah kadang melakukan, kadang tidak, itu berarti sunnah. Dengan demikian jelas berdasarkan hadis ini, ya, puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Dan ini hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Muslim di dalam kitab beliau, yaitu Sahih Muslim, hadis nomor 1960. Dan kemudian hadis-hadis yang lain kebanyakan dhaif. Memang kebanyakan dhaif. Tetapi hadis dhaif itu belum tentu tidak dari Rasulullah. Karena bisa jadi hadis dhaif itu berasal dari Rasulullah. Hanya saja sanadnya ada yang lemah mungkin, atau lafalnya mungkin ada yang sedikit terdistorsi sehingga lemah. Oleh karena itu di dalam usul fikih, ya, hadis dhaif itu bisa digunakan ketika hadis itu menjelaskan tentang fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu artinya apa? Keutamaan-keutamaan amal. Misalnya keutamaan bulan Rajab, keutamaan jamaah,
keutamaan wudhu itu dengan menggunakan dalil hadis yang dhaif itu boleh. Ini menurut jumhur ulama. Ya. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah itu berarti dia harus ngaji lagi. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro. Itu beliau menjelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa memang kebanyakan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab itu kebanyakan adalah hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif bukan berarti tidak bisa diamalkan. Hadis dhaif ketika menjelaskan tentang keutamaan amal itu dia boleh digunakan. Dan lagi pula selain hadis-hadis dhaif juga ada hadis sahih tadi yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Kemudian bagaimana pendapat para imam? Coba kita lihat. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, puasa di bulan Rajab itu dikategorikan sebagai salah satu puasa sunnah yang dianjurkan atau marhubat sunnah menurut Imam Hanafi. Kemudian menurut Imam Maliki di dalam kitab beliau Syarah Al-Haroshi Al-Khalil itu disebutkan bahwa puasa di 4 bulan haram berarti ya 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, itu semuanya adalah termasuk amalan-amalan yang sunnah. Itu menurut Imam Maliki. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, para imam mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa berpuasa di bulan Rajab itu termasuk salah satu amalan sunnah yang dianjurkan. Berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i semuanya menyunnahkan. Bagaimana dengan Imam Hambali? Di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah itu dijelaskan secara prinsip berpuasa pada bulan Rajab hukumnya boleh selama tidak dilakukan sebulan penuh dan berturut-turut.